Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, ini kelas 11. Wah, kelas 11 bisa apa? Kalau bisa dibilang ini sudah pada remaja ini. Nah, baik. Sebelum itu, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama di dalam hati supaya diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa di dalam hati. Berdoa selesai. Baik, dalam kesempatan hari ini kita dapat bertemu lagi dalam mata pelajaran Al-Quran dan Hadis di kelas 11 MA. Nah, baik. Di sini sebelumnya siapa yang tidak hadir? Januar. Januar. Lalu siapa lagi? Udah Pak. Oh, udah. Januar kemana? Sakit? Sakit Pak. Oh iya. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada Januar. Nah, langsung saja materi yang akan Bapak bahas di sini. Nah, kebetulan Bapak sudah membuat PowerPoint-nya atau PPT-nya, akan membahas mengenai bertanggung jawab menjaga amanah. Nah, bertanggung jawab menjaga amanah. Ada poin-poinnya, yaitu yang pertama pengertian tanggung jawab dan amanah. Lalu yang kedua yaitu dalil nakli mengenai tanggung jawab dan amanah. Lalu yang terakhir yaitu poin ketiga, contoh perilaku yang mencerminkan sikap tanggung jawab dan menjaga amanah. Nah, lalu kita dilanjut kepada poin yang pertama, yaitu pengertian tanggung jawab dan amanah. Nah, di sini ada yaitu pengertian tanggung jawab dan amanah. Nah, makna tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jadi pada intinya yaitu adanya sikap tanggung jawab ini merupakan adanya suatu kesadaran dalam diri manusia, baik itu berupa kesadaran dalam diri sendiri ataupun terhadap kesadaran terhadap orang lain. Sekarang pengertian amanah. Amanah secara etimologis atau secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Nah, jadi sikap amanah ini juga dimiliki oleh para rasul dan para nabi, diantaranya ada Siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh. Nah, itu mengenai amanah. Jadi paling simpelnya begini, amanah itu adalah sikap dan dapat dipercaya oleh orang lain. Jadi kita jangan tidak amanah terhadap kepercayaan orang lain. Nah, kata amanah diartikan sebagai sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan. Jadi contohnya ketika satu dititipkan dititipkan buku Rian. Nah, kata Rian, satu ini saya menitipkan buku yang nanti saya ambil. Oh, oke. Nah, jadi selalu harus bersikap amanah, menjaga barang tersebut yang nantinya akan diambil kembali oleh Rian. Nah, itu contoh amanahnya. Amanah adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya. Jadi kita harus mengerti dulu, ada hak untuk diri sendiri dan ada pula hak orang lain. Jadi kita harus bersikap bersikap adil, tidak egois terhadap hak diri sendiri. Hak diri sendiri ingin dipenuhi, tapi hak orang lain ditinggalkan. Nah, perbuatan itu tidak boleh. Selanjutnya itu mengenai dalil nakli tentang tanggung jawab menjaga amanah. Nah, di sini ada mengenai dalil nakli tanggung jawab dalam amanah. Nah, di antaranya ada dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Nah, jadi bunyi ayatnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduha
'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, jadi ini mengenai dalil tentang amanah dan juga tanggung jawab. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi, nah di sini ada yaitu penjelasan mengenai ayat Quran surat At-Tahrim ini, yaitu dalam ayat ini memerintahkan kepada umat manusia yang percaya kepada Allah dan Rasulnya agar menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Jadi sikap tanggung jawab ini harus dipenuhi. Nah, contoh kita pun harus apa? Bersikap tanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap orang lain. Nah, contohnya dalam hal di lingkungan keluarga. Jadi seorang kepala keluarga pun harus bersikap tanggung jawab baik untuk dirinya sendiri dan juga khususnya untuk keluarganya. Mengenai dalil nakli ini mengenai tanggung jawab dan amanah sebetulnya masih banyak lagi di dalam Al-Qur'an. Nah, di antaranya ada dalam Quran surat Toha ayat 132 dan juga ada dalam Quran surat Al-An'am ayat 70. Adapun mengenai hadisnya, yaitu ada dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan juga hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kali ini kita akan memaparkan mengenai hadis dari Imam Bukhari dan Muslim, tanggung jawab dan amanah. Mungkin kalian pun juga sudah pada hafal mengenai hadis ini. Nah, jadi hadis tentang menjaga amanah. Bunyi hadisnya yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Tentunya kita sudah mengetahui bahwasannya kita merupakan pemimpin baik untuk diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Nah, dalam surat Al-Baqarah pun dijelaskan, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, jadi kita ini ditugaskan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Ada yang tahu apa itu pengertian khalifah? Pemimpin. Sekarang dilanjut mengenai contoh-contoh perilaku tentang sikap bertanggung jawab dan menjaga amanah. Nah, diantaranya yaitu bentuk pengamalan kita mengenai implementasi kita terhadap Quran surat At-Tahrim ini. Diantaranya yaitu yang pertama, kita selalu taat dan patuh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu berperilaku taat dan patuh kepada perintah Allah dimulai dari diri sendiri dan juga ketika kita sudah terhadap bersikap terhadap diri sendiri, baru kita boleh menyuruh terhadap orang lain. Kita harus bijaksini dulu, baru bijaksana. Yang ketiga, ini di lingkungan sekolah mengerjakan tugas atau PR yang diperintahkan atau yang diberikan oleh guru. Yang keempat, mengembalikan buku kepada kepada perpustakaan ketika kita punya buku tersebut. Nah, itu berarti kita mengimplementasikan sikap amanah. Lalu yang kelima yaitu mematuhi aturan yang berlaku baik di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekolah dan juga lingkungan masyarakat. Nah, sekarang kita kepada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan disengaja maupun yang tidak disengaja. Adapun amanah adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain. Nah, itu amanah.
Dan juga mengenai dalil nakli tentang bersikap tanggung jawab dan menjaga amanah dalam apa ada di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini kan kita sudah dibacakan dan juga dihafalkan. Nah, nanti dihafalkan ya di rumah. Dan juga contoh perilaku bertanggung jawab dan menjaga amanah. Nah, tadi sudah disebutkan diantaranya bersikap takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu juga mematuhi perintah orang tua dan juga apa? Mengerjakan tugas yang diberikan apa? Diberikan di sekolah. Dan juga apa? Mematuhi aturan yang berlaku di rumah, sekolah ataupun di masyarakat. Nah, untuk tugas minggu depan, jadi kalian bisa cari lagi mengenai dalil nakli yang berkaitan dengan tentang apa? Bersikap, tanggung jawab dan juga tentang menjaga amanah. Bisa di dalam Al-Quran dan juga hadis pilihan. Nah, nanti dikumpulkan minggu depan dan juga cari contoh mengenai sikap ataupun perilaku yang mencerminkan sikap tanggung jawab dan juga menjaga amanah. Nah, mungkin sekian dari Bapak, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.